Soal latihan IPS topik untuk bab 28 latihan soal membaca. Soal nomor 1 sampai dengan nomor 2 perintahnya adalah Dam krimel buku matnen munjangel goresipsio. Dam krimel buku lihat gambar berikut dan matnen munjangel goresipsio pilihlah kalimat yang benar. Kalau kita artikan satu persatu dari kosakatanya adalah dalam berikut, gerimel gambar, Buddha itu lihat, go, dan matn yang benar munjangal kalimat guru sipsio pilihlah. Soal nomor 1, mari kita lihat gambarnya, kita pahami dulu itu adalah gambar apa? Itu adalah gambar kartu identitas orang Korea atau saat kita berada di Korea kita akan mendapatkan kartu identitas seperti pada gambar. Pilihan jawabannya nomor 1 adalah Tongjang Imida. Tongjang Imida itu artinya adalah buku tabungan. Pilihan jawaban nomor 2 adalah Shinbunceng Imida adalah kartu identitas. Nomor 3, Shinyongkade Imida itu adalah kartu kredit. Bedakan kalau kartu debit atau ATM itu bahasa Koreanya adalah cekekade. Terus nomor pilihan jawaban nomor 4 adalah Yude Chonhwa Imida itu adalah HP atau ponsel. Dari keempat pilihan jawaban yang tersedia, pilihan jawaban yang benar adalah nomor 2. Shinbunceng Imida itu adalah kartu identitas. Soal nomor 2, mari kita pahami sejenak gambarnya. Setelah itu kemudian kita baca pilihan jawabannya. Kita pilih di antara pilihan jawaban yang sesuai atau benar sesuai dengan gambar. Pilihan jawabannya nomor 1 adalah Enhenge Gamida pergi ke bank. Enhenge itu ke bank, Gamida pergi ke bank. Apakah sesuai? Tidak sesuai dengan gambar berarti salah. Pilihan jawaban nomor 2 adalah Somyong Hamida, tanda tangan. Kalau kita lihat gambarnya itu orangnya memegang pulpen, bisa jadi. Terus nomor 3, Tunel Tatsemida. Tunel Tatsemida itu artinya mengambil uang tunai di bank. Kalau kita mengambil uang tunai di bank itu menggunakan kosakata Tunel Tatsemida. Bukan diartikan donel uang, Tatsemida mencari uang, bukan. Kalau orang Korea mengatakan atau menggunakan kosakata donel Tatsemida itu artinya itu maksudnya mengambil uang tunai di bank. Sedangkan kalau kita kerja seumpama mencari uang, itu bukan menggunakan donel Tatsemida namun menggunakan donel polda. Itu artinya mengumpulkan atau mencari uang. Jadi kalau kita mengambil uang tunai di bank menggunakan kosakata donel Tatsemida, kalau kita kerja untuk mencari uang itu menggunakan kosakata donel polda atau donel poroyo. Kita lanjutkan ke pilihan jawaban nomor 4, itu ada Tongjang Jongrirel Hamida, merapikan buku tabungan, atau di umumnya atau di kita itu adalah mencetak buku tabungan. Saat nanti kita sudah di Korea, kalau kita mau mencetak atau melihat transaksi di buku tabungan, kita tidak perlu ke bank, kita cukup mengeprint atau mencetak itu di mesin ATM. Dengan catatan buku tabungan yang kita miliki sama dengan mesin ATM yang kita gunakan. Semisal kita punya tabungan Wori, maka harus menggunakan mesin ATM Wori, tidak bisa yang lain. Atau kita mempunyai rekening IBK, maka harus mengeprint di mesin ATM IBK. Kalau kita ingin mengeprint, kita masukkan buku tabungan. Setelah itu kita pilih Tongjang Chongri, maka mesin akan mencetak secara otomatis dan setelah selesai maka buku tabungan itu bisa keluar sendiri. Jadi kembali ke pilihan jawaban soal nomor 2, yang benar adalah nomor 2, Somyong Hamida, artinya tanda tangan.
Soal nomor 3 sampai dengan soal nomor 5 perintahnya adalah Binkane drogal kacang almacen gosel gure sipsio. Binkane pada bagian yang kosong drogal kacang almaten gosel hal yang paling benar untuk dimasukkan gure sipsio. Pilihlah hal yang paling benar untuk dimasukkan ke bagian yang kosong. Sekarang soal nomor 3. Soalnya berbentuk atau berupa percakapan. Monggolo titik-titik Haryogo Hyo. Monggolo ke Mongol, berarti itu nama negara. Titik-titik Haryogo Hyo berencana melakukan titik-titik ke Mongol. Yang satu menjawab, Olmana bune silkoyo. Olmana itu berapa banyak, bune silkoyo itu akan mengirim. Akan mengirim berapa banyak. Untuk pilihan jawabannya nomor 1 gaib itu artinya mendaftar atau bergabung. Pilihan jawaban nomor 2 ada songgem itu artinya transfer. Nomor 3 cowi itu artinya mengecek. Kalau dalam istilah perbankan ada istilah canek cowi itu artinya mengecek saldo. Nomor 4 congri itu merapikan. Ada istilah lagi tongjang jongri merapikan buku tabungan atau mencetak buku tabungan. Kalau tidak ada pilihan jawaban dan kalimatnya, maka ini sering terjadi di bank atau percakapan yang terjadi di bank. Dari sekian pilihan jawaban yang disediakan, pilihan jawaban mana yang paling benar adalah 2, songgem. Kita masukkan ke kalimatnya, Monggolo songgem Haryogo Hyo berencana transfer ke Mongol. Petugasnya menjawab, Olmana bune silkoyo akan mengirim berapa banyak. Kalau gaib bergabung jelas tidak benar atau salah. Pilihan jawaban nomor 3 cowi mengecek itu juga salah. 4 congri merapikan juga salah. Berarti untuk nomor 3 pilihan jawabannya adalah 2 songgem transfer atau kirim uang. Soal nomor 4. Jone nuwul gepel batemion titik-titik egaso im gemel haku goyang rotuntu bonemida. Kita artikan jonen saya wul gepel batemion jika menerima gaji titik-titik egaso pergi ke titik-titik. So itu bisa berarti lalu atau kemudian, im gemel hagu menabung hagonya, dan goyang rodunto bonemida mengirim uang juga ke kampung halaman. Kita artikan satu persatu dari kosakata jonen saya wal gepel gaji batemion jika mendapatkan. Mion itu artinya jika atau kalau, jika mendapatkan titik-titik gaso, ga itu pergi, so kemudian atau lalu, im gemel hago, im gemel itu menabung, hago dan goyang ro ke kampung halaman, tunto uang juga, bonemida mengirim. Pilihan jawabannya enheng bank. Nomor 2 byongwon rumah sakit. Nomor 3 ucegu itu adalah kantor pos, dan nomor 4 dosoguan itu artinya perpustakaan. Jadi orang ini harus kemana untuk menabung dan mengirim uang ke kampung halaman? Pilihan jawabannya adalah nomor 1 enheng bank. Kita masukkan ke kalimatnya, jonen wol gepel batemion enhenge gaso im gemel haku goyang rotunto bonemida. Kita artikan saya jika menerima gaji pergi ke bank, kemudian menabung dan mengirim uang juga ke kampung halaman. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini bentuknya sama dengan soal nomor 3, yaitu sebuah percakapan. Kita baca, Hanguk tunnel Vietnam tunero bakogo siboyo. Hanguk tunnel uang Korea, Vietnam tunero ke uang Vietnam bakogo siboyo ingin menukar.
Arti dari kalimat ini adalah ingin menukar uang Korea ke uang Vietnam. L Harumyon jika berencana melakukan Wisa ape isnen enhenge gaboseo. Cobalah pergi ke bank yang ada di depan perusahaan. Kita artikan dari satu persatu kosakatanya. Harumyon jika berencana melakukan wisa perusahaan AP di depan, wisa AP di depan perusahaan, isnen yang ada, enhenge ke bank, gada pergi, kalau gaboseo cobalah pergi. Coto gogeso hesnende susuryo kabyolo androsoyo. Contoh, saya juga gogeso di sana, hesnende sudah melakukan. Susuryoga biayanya biolo androsoyo tidak begitu banyak. Itu diartikan menjadi satu kalimat ya, dari biolo androsoyo tidak begitu banyak. Tidak dipisah, kalau dipisah biolo tidak begitu, androsoyo tidak mendengar. Jadi itu artinya bukan tidak mendengar, tetapi biolo androsoyo tidak begitu banyak. Biolo adalah sebuah kata yang selalu melekat pada kalimat negatif. Pada soal nomor 5 ini, biolo melekat pada kalimat androsoyo. Biolo androsoyo artinya menjadi tidak begitu banyak. Misalkan di contoh kalimat yang lain, kopiga biolo ancoaheo. Kopiga kopi, biolo ancoaheo tidak begitu suka. Berarti tidak begitu suka kopi. Kita lanjutkan ke pilihan jawabannya. Nomor 1 adalah imgem. Imgem itu artinya menabung. Kalau imgemel harumyon jika berencana menabung. Pilihan jawaban nomor 2 culgem. Kita rangkai sekalian, culgemel harumyon jika berencana mengambil uang. Wanjon itu artinya menukar uang ya. Kalau wanjonel harumyon jika berencana menukar uang. Pilihan jawaban nomor 4 adalah decul. Decul itu meminjam. Kalau decurel harumyon jika berencana meminjam. Dari keempat pilihan jawaban ini, kata kuncinya untuk soal ini ada di orang pertama, Hanguk Donel Vietnam Donero Bakoko Sipoyo, ingin menukar uang Korea ke uang Vietnam. Berarti orang ini berencana melakukan apa? Wanjon, menukar uang. Sekarang kita masukkan ke kalimatnya. Wanjonel harumyon wisa ape isnen enhenge gaboseo. Jika berencana menukar uang, cobalah pergi ke bank yang ada di depan perusahaan. Jadi saya ulangi kembali, untuk soal nomor 5, pilihan jawabannya adalah nomor 3, wanjonel hada, menukar uang. Kosakata ini atau wanjonel hada itu hanya digunakan untuk istilah atau untuk penukaran uang. Kalau untuk menukar barang biasanya menggunakan kosakata bakoda atau gyowan hada. Itu artinya menukar barang. Dalam hal jual beli ada satu kosakata lagi yang perlu kita ketahui, yaitu wanbul hada, yang artinya menguangkan kembali barang yang kita beli. Berarti barangnya kita kembalikan dan penjual mengembalikan uang yang sudah kita bayarkan, yaitu menggunakan kosakata wanbul hada. Dengan demikian, latihan soal IPS topik membaca untuk bab 28 sudah kita selesaikan. Apabila ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan telah menonton video ini. Bila video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.